Assalamualaikum Bang, sebelumnya aku ucapin terima kasih buat kamu yang udah ngeklik video ini dan welcome to my channel ya. Dimana kali ini aku bakal ngebahas salah satu boneka ya. Kalau yang namanya boneka itu identik sama, ya tapi udah pada tahu ya, boneka itu nggak cuma menyenangkan. Ada juga boneka yang nyeremin kayak gitu ya, bonekanya langkung gitu ya. Dan tapi nih kali ini aku bakal bahas ya salah satu boneka yang dari Amerika yang emang udah terkenal nih serem dan horor gitu ya. Ini boneka katanya kayak ya, ada yang bilang membawa ketukan ya, ada yang bilang boneka berhantu, yaitu boneka Robert the Doll nih atau dikasih nama Robert the Doll nih. Nah, si boneka ini juga itu banyak menginspirasi film-film horor seperti film-film Chucky gitu ya. Terus ada juga judulnya film The Revenge of the Robert gitu. Dan buat kamu nih yang pengen tahu sih kira-kira ini boneka tuh gimana bentuknya, terus kok bisa ini boneka jadi seserem itu ya sampai emang terkenal ya di sana ya, bayangin ya orang Amerika gitu yang udah mikirnya maju tapi anggap boneka itu adalah boneka berhantu nih. So ya udah, kalau usah pakai babi bu lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Jadi di film ceritanya nih ya, ini boneka itu berawal di tahun 1990 nih, di mana ada seorang pekerja atau seorang pegawai rumah tangga gitu, atau ya pokoknya gitulah ya, dia bekerja di rumah itu gitu ya. Terus dia memberikan boneka kepada anak majikannya yang bernama Egwene Robert Otto nih. Nah, jadi si anak diberikan boneka sama si pekerja di rumahnya lah gitu ya. Nah, terus ini boneka itu ciri-cirinya nih Beb ya, itu dibuat ya sama kayak itu karakter anak itu. Nah, ini ceritanya si anak laki-laki ini ya, waktu kecil itu suka banget pakai baju pelaut. Nah, terus di tangan boneka ini juga itu ada boneka anjing gitu. Jadi boneka kayak gini nih. Nah, kayak gini ya. Itu bonekanya ya, pakai baju pelaut gitu ya, dibuat kayak ya si anak itu terus megang anjing. Jadi seolah-olah boneka ini itu lagi megang anjing peliharaannya gitu. Oke deh, jadi ini anak ya, itu si Ejuene Robert Otto nih, itu panggilannya tuh Jene ya. Dia itu tinggal ya di 534 Aiton Street nih Fem, jadi salah satu kayak perumahan di sana gitu atau rumah di sana lah ya ceritanya. Nah, terus nih ya balik lagi ke cerita si Jenny nih ya. Ini ceritanya si Jenny itu sayang banget ini sama bonekanya nih. Jadi nih ceritanya setiap hari ya, ini si Jenny itu main sama bonekanya dari bangun tidur ya kan, makan ya kan, bermain sampai tidur lagi. Dia itu nggak pernah lepas sama itu bonekanya gitu. Beda gitu. Kalau zaman dulu ya itu mainan itu menjadi atau boneka itu menjadi salah satu barang favorit deh bagi anak-anak. Kalau sekarang kayaknya udah tergantikan gadget gitu ya. Nah, jadi itu ceritanya ya, saking ya si Jenny itu seneng gitu, sayang sama bonekanya ya, yang selalu bareng sama dia gitu. Nah, akhirnya si Jenny itu ngasih nama tengahnya gitu sama boneka tersebut. Jadi si bonekanya itu dikasih nama Robert gitu, atau panggilan Robert gitu. Dan sekarang nih Web ya, waktunya kamu buat mainkan imajinasi kamu ya, buang jauh-jauh pikiran atau logika kamu, karena logika kamu nggak bakal main di sini karena ini boneka ya. Ya si Robert ini, ya Robert the Doll ini bakal masuk ke mode yang ya nggak kebayang deh. Jadi di film ceritanya tak lama setelah si Jenny ini ngasih nama tengahnya kepada bonekanya itu Robert ya. Jadi si Robert itu mulai ya terlibat gitu dalam hal-hal yang bisa dibilang itu mistis dan mengerikan, aneh gitu dan nggak masuk di akal nih. Salah satunya nih ya. Jadi pada suatu malam di film ya, itu bayangkan ya, itu si Jenny itu udah istirahat gitu ya. Lampu kamarnya otomatis ya udah dimatiin atau ya mungkin cuma tinggal kayak penerangan sedikit aja gitu. Nah, jadi suatu malam nih si Jenny itu terbangun dari tidurnya nih, si anak ini terbangun dari tidurnya. Terus dia ngelihat nih bonekanya itu udah berpindah posisinya itu ke pojok kamarnya. Dan posisinya itu ya ini boneka kayak lagi mandangin si Jenny. Jadi Robert ini, boneka Robert ini lagi mandangin si Jenny gitu. Dan tak lama setelah itu nih Bem ya, di tengah kegelapan gitu ya, situasinya udah aneh gitu dirasa sama Jenny. Itu bareng-bareng di kamarnya itu tiba-tiba berterbangan nih, nggak karuan nih Bem ya, sampai-sampai aduh, yang namanya juga anak-anak gitu, siapa yang takut, kita ya jiper gitu ya. Langsung aja si Jenny itu teriak sekeras-kerasnya gitu, sampai ya itu satu rumah tuh, satu keluarga itu dengar semua gitu dan nyamperin si Jenny gitu.
Ya udah deh Bem ya, nggak pakai madimu nih, itu orang tuanya tuh langsung gercep gitu ya ke kamarnya si Jenny gitu ya. Nah yang anehnya nih Bem ya, itu pas mau masuk ya, itu pintu kamarnya tuh susah gitu buat dibuka. Nah itu anehnya nih Bem. BTW ya kalau dikunci ya pastinya ya nggak bisa masuk gitu ya. Akhirnya nih orang tuanya tuh berhasil masuk gitu ya, tapi susah aja gitu, ribet ya. Kalau dikunci atau otomatis nggak bisa masuk, harus diobrak. Tapi enggak, emang susah aja gitu masuk. Dan pas mereka masuk, ini mereka itu heran gitu ngeliat ya, itu kamar si Jene itu berantakannya bukan main nih Mem ya. Itu kamarnya udah berantakan ya, kalau kamu pernah nonton ya mungkin kayak mirip-mirip skinnya kayak film Insidious gitu ya. Nah, pokoknya kamu cari aja deh, kayak mirip gitu ya. Nah ini balik ke cerita, ini si Jenny itu ya, itu udah pucet gitu ya di tempat tidurnya gitu ya. Udah, ya siapa yang gak pucet ya. Nah terus ya, dalam kondisi kamar yang berantakan, itu boneka si Robert masih dalam posisi yang sama, itu dipojokkan gitu, aman gitu ya. Dipojokkan seperti posisi yang dia sama si Jenny tadi. Nah pas si Jenny ini, kan ini lagi panik ya, jadi ya mungkin biarin dulu gitu ya. Tapi logikanya, mungkin seorang anak bisa mengobrak-abrik satu kamar dalam ya waktu kayak ya mungkin sepertiga malam gitu. Ya udah. Nah terus nih pas si Jenny udah tenang gitu, si orang tuanya tanya tuh, si orang tuanya, kenapa nih kok bisa kayak gini, apa yang terjadi, kok teriak gitu ya, kok kamarnya gini gitu. Terus si Jenny bilang gitu, kalau yang melakukan semua ini itu merupakan Robert gitu. Nah awalnya juga yang namanya orang tua logikanya nggak mungkin kan boneka itu yang ya namanya juga benda mati ngelakuin hal tersebut. Jadi orang tuanya tuh awal-awal tuh ya nggak percaya gitu sama pengakuannya si Jenny gitu. Tapi nih Wem ya, itu singkat cerita ya, berselang waktu ya orang tuanya tuh mulai merasakan keanehan gitu dari Robert the Doll atau si boneka si Robert ini, di mana orang tuanya tuh terkadang mendengar kayak ada suara anak-anak gitu kayak lagi ngobrol saut-sautan gitu ya. Itu dari arahnya kamar atau ya pokoknya dari boneka, dianggapnya pokoknya dari boneka tersebut lah ya. Terus nih bukan nggak sampai di situ aja nih ya, bukan mereka aja, itu para pekerja di rumah itu juga itu katanya sering mendengar suara cekikikan ya dari boneka si Robert gitu ya. Itu waduh, itu terdengarnya tuh bukan dari satu arah aja, itu kadang-kadang dari sekitar rumah juga mereka sering mendengar suara cekikan tersebut. Dan udah deh, nggak sampai di situ aja nih Beb ya, nggak di rumah itu aja, bahkan nih para tetangga yang terkadang lewat itu mereka memberikan kesaksian bahwa mereka terkadang melihat itu boneka Robert itu berpindah dari satu jendela gitu ke jendela lainnya gitu. Apa kabar ini ya, serem sekali sampai merinding loh. Soalnya kita ngebayangin ya yang namanya boneka gitu kok bisa berpindah-pindah. Dan yang paling sadis nih ya, ini udah masuknya sadis ya, itu terkadang ya ini orang rumah menemukan itu ya hal yang sangat ganjil, di mana mereka menemukan mainan atau kayak boneka-boneka atau mainan yang lainnya yang dalam keadaan termutilasi. Mungkin ini yang kayak ya mirip-mirip sama boneka Chucky kali ya. Dan setelah nih Bem ya, semua kejadian yang aneh gitu ya di rumah itu terjadi ya, barulah ini orang tua ini percaya sama perkataan si Jenny anaknya gitu, kalau bonekanya itu ada yang aneh gitu, boneka itu bergerak dengan sendiri. Dan setelah orang tuanya itu tahu ya dan sadar gitu akan keanehan boneka ini, ya udah deh, akhirnya boneka itu ya tetap dibiarin di rumah itu gitu, tetap dirawat dan bermain sama si Jenny gitu. Ya ini mungkin beda versi gitu. Kalau ya kamu ada nonton itu cerita tentang boneka Okiko itu ya, itu mungkin karena ya itu keluarganya itu ya pokoknya pengen tahu boneka Okiko. Nah itu lihat itu sama-sama tetap bonekanya itu tetap di rumah gitu. Coba lihat, aku udah buat juga kok. Singkat cerita nih Bem ya, waktu berlalu akhirnya si Jenny itu beranjak dewasa, dan pas dia udah gede gitu ya, dia memutuskan untuk kuliah gitu ya, dan dia itu akhirnya pergi ke New York gitu. Dia kuliah gitu ya, ambil jurusan seni gitu di salah satu universitas yang ada di sana gitu. Dan saat dia itu kuliah, ya biasanya namanya remaja ya, dia ketemu sama Annie Parker nih ya namanya ya. Nah dia tuh akhirnya seneng gitu, suka gitu sama si Annie ini, dan memutuskan untuk ya
menikah gitu, dan ya kehidupannya pun berlanjut gitu di New York sana gitu ya, kehidupan dia. Nah, tetapi nih di suatu waktu pada akhirnya ya semua keadaan harus memaksa si Jenny itu kembali gitu ke kampung halamannya, ke rumah masa kecilnya, karena orang tuanya tuh udah meninggal dan dia harus mewarisi ya rumah besarnya dan beserta boneka, ya kembali lagi ya, boneka Robert itu. Ya udah deh, akhirnya si Jenny itu ya balik gitu ya, pulang gitu ya, balik ke rumahnya gitu ya, dan dia harus mewarisi rumah yang besar itu nih Beb. Jadi ceritanya setelah sekian lama nih ya, si Jenny sama si Robert ya, boneka boneka hantu gitu ya, atau boneka ya terserah, boneka serem pokoknya, itu terpisah. Akhirnya mereka itu bertemu lagi. Jadi BTW ini ceritanya, ini boneka itu disimpan di kamar loteng gitu, dan pas si Jenny balik gitu ya, dia ingat gitu sama boneka tersebut, dan ya kamu tahu apa yang dilakukan? Benar sekali ya, dia ngambil kembali boneka itu dan kembali menaruh di kamarnya gitu. Gua nggak habis mikir ini orang nggak takut ya atau gimana, mungkin ya udah lah ya. Dan ceritanya nih ya, itu anak-anak yang lewat di depan rumahnya si Jenny itu ya, itu sering ngelihat ya, karena si boneka ini biasanya tuh didudukkan di sebuah kursi gitu, dan anak-anak tuh sering ngelihat tuh si boneka ini kadang-kadang duduk di kursi, terus kadang-kadang kayak kayak ngintip gitu dari jendela gitu ya, apa kabar gitu, tiba-tiba ada boneka ngintip, dan pas mereka anak-anak ini ngeperhatikan gitu ya, ini si boneka Robert ini ya, dan tiba-tiba boneka tuh hilang gitu. Ya udah deh ya, itu pada lari semua nih Beb, pokoknya takut nih. Dan nggak sampai di situ aja nih Beb ya, ini si boneka Robert ini juga usil gitu ya, kalau ada tamu-tamu yang datang gitu juga sering gitu digangguin sama si boneka Robert ini gitu. Tapi pertanyaannya, si Jenny nggak takut gitu ya. Oh, tetapi nih Bel, ceritanya ya itu jelas cuma si Jenny yang suka gitu sama boneka, ya boneka horor tadi nih ceritanya sama si Robert. Sedangkan istrinya itu nggak suka gitu ya sama boneka itu, apalagi kalau udah dengar cerita kayak gitu kan, siapa yang seneng gitu ya. Jadi sesekali ya itu istrinya tuh mindahin si boneka Robert ini ke ya ke kamar lain atau ke loteng gitu, terus dikunci. Nah ini nih ya bikin si Jenny itu marah gitu, jadi dia nggak suka kalau dia tuh dipisahin sama boneka tersebut. Dan pada akhirnya nih Ben, ya, coba kamu bayangin ya, yang udah pasti kalau ceritanya di rumah itu kayak gitu, itu ada rumor atau ya ada kabar beredar bahwa ini akhirnya istrinya tuh meninggal gitu karena mungkin stres gitu ya, atau ditakut-takutin sama boneka tersebut nih. Dan bahkan ya saat istrinya meninggal, saat istri si Jenny ini meninggal, katanya boneka tersebut ada di sampingnya nih Ben. Serem ya. Jadi ya setelah semua ini Web ya setelah istrinya si Jenny meninggal, akhirnya si Jenny itu ya meneruskan hidupnya atau tinggal ya di rumah itu berdua sama boneka Robert gitu. Dia menghabiskan masa tuanya itu dengan melukis ya bersama ya, terus saja gitu sama-sama ya itu sama boneka si Robert gitu, sampai akhirnya si Jenny itu meninggal di tahun 1974 nih Web. Nggak kebayang ya aku. Emang sih kalau yang namanya kita udah seneng gitu sama sesuatu, kalau orang bilang itu serem gitu ya, itu pacar kamu nyakitin gitu, tapi tetap aja gitu sama-sama gitu. Tapi ini kan beda, ini pasangan sama boneka horor gitu. Ya udah, aku nggak kebayang aja sih. Dan ya udah deh Feb ya, cerita pun tidak berakhir sampai di situ aja nih Feb ya. Jadi bukan berarti ketika si Jenny itu udah meninggal gitu ya, ini boneka ini berhenti gitu ya, dia terus ya itu terus aja nih Feb. Jadi ceritanya itu orang-orang yang membeli rumah ya, rumah ini ya, rumah warisannya si Jenny gitu nih Feb ya, itu bakal terus diteror sama bonekanya si Robert gitu ya. Jadi boneka ini juga akhirnya diwariskan gitu, dikasih gitu sama ya penerus yang beli rumah itu. Jadi nggak ada yang tahan gitu nih Beb ya sama teror boneka tersebut nih Beb. Aduh, pas masih ada si Jenny aja nih, lu kamu bayangin tuh Beb ya, kamu ada rumah tetangga gitu gede gitu ya, terus di jendelanya tuh ada yang nyempil gitu boneka gitu melototin kamu, nggak lari. Dan hingga pada akhirnya nih Beb ya, pada tahun 1994 boneka tersebut ya disumbangkan ke Museum Martello di Key West nih, Florida nih Beb tepatnya, dan menjadi objek wisata terpopuler di sana nih Beb.
Namun nih Beb, ceritanya nih ya, masih banyak orang yang percaya bahwa boneka ini pun ya kerap melontarkan kutukan gitu kepada mereka-mereka yang memotret tanpa izin terlebih dahulu nih. Dan di sini nih Beb, ceritanya dinding di dekat kotak kacanya pun dipenuhi dengan banyak surat dari pengunjung. Ada yang menantangnya hingga memintanya untuk menghapus kutukan yang telah ia lemparkan kepada mereka nih Beb. Nah, terus nih Web ya, kalau kamu lihat tuh ya, berarti bukan keluarga si Jene aja nih yang mendapatkan teror dari boneka ini ya. Itu banyak surat kayaknya ada gitu seiseng itu ya. Orang mau kayak nulis surat gitu kayak aku bilang tadi ya buat narik kutukan lah, nanti lah. Berarti ini bisa dibilang ya salah satu boneka yang real seremnya gitu. Tapi buat kamu ya, menurut kamu gimana? Langsung aja di kamu komen di bawah. Dan pertanyaan yang muncul pastinya ini dari tadi kan ceritanya boneka ini cuma pas dikasih nama aja gitu ya tiba-tiba gerak gitu ya dan ada nih ya teori atau ya ada isu yang beredar bahwa asal muasal nih kenapa boneka ini bisa seserem itu ya itu katanya ada rumor yang beredar kalau boneka ini sudah dimasukkan roh gitu sama si pelayan yang ngasih boneka ini atau pas sama pelayan yang ada di sana itu tujuannya biar ya boneka ini neror ya si majikannya itu karena pelayannya itu sakit hati gitu disiksa sama si majikannya gitu jadi asalnya ini ada roh yang dimasukin dia itu mirip-mirip cerita boneka si Coki kan gitu juga ya ada roh gitu yang masuk tapi itu ya menurut kamu gimana nih Beb benar apa enggak ya coba nih kamu komen di bawah nih Beb. Oke deh Beb itu cerita dari Robert the Doll nih nah siapa nih di sini yang punya nih boneka yang ngalah-ngalahin gadget zaman sekarang ya kalau zaman dulu ya itu ada gitu boneka kesayangan gitu ya dan siapa nih yang punya boneka itu ya sampai kalau zaman sekarang sih gadget dong ya itu udah jelas kayaknya nggak tergantikan gitu ya sampai nempel gitu di dinding itu kan lepas gitu Beb ya dan coba deh buat kamu yang punya boneka spesial ya, coba komen di bawah boneka apa gitu ya bentuknya gimana gitu coba deh kamu komen di bawah dan menurut kamu nih ya dari cerita ini tuh ya itu kok bisa gitu ya si Jenny itu kayak nggak mau berpisah gitu atau nggak ada takut-takutnya gitu sama boneka tersebut nah itu gimana nih dan ya udah deh Beb ya aku minta maaf nih Beb kalau ada kesalahan-kesalahan kata dan kesalahan-kesalahan lainnya aku minta maaf nih ya dan aku minta bantuan kamu nih buat like, comment, dan subscribe ya sampai jumpa lagi di video-video aku yang lainnya di IG Beb because you my family I call you my Beb bye bye.